para jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, marilah sebagaimana biasa sebelum kita mulai kegiatan taklim kita pada malam hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana pahala serta manfaat daripada bacaan Suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, ataupun sahabat-sahabat mengaji kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kita hadiahkan pahala serta manfaat daripada bacaan Suratul Fatihah ini untuk pengarang kitab yang kita baca setiap dua mingguan di tiap malam Jumatnya, yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Juga Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada mereka yang telah mengikhlaskan, merelakan sebagian hartanya untuk kepentingan Masjid Jami Al-Muharram, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku talibul ilmi, semoga Allah senantiasa bukakan pintu mata hati kita agar dapat istiqomah hadir di tiap-tiap majelis ilmu yang ada di kampung kita, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerap segala ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Fatihata biniyatil qabul ma'tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala al-hadithur rabi'u wa thalathuna, hadis yang ke-34 daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Izalatul munkari faridatun islamiyatun. Memberantas kemunkaran adalah kewajiban Islamiyah bagi tiap-tiap orang Islam. Dihukumi ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Udah kita bahas terkait dengan permasalahan hukum dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ini malam tinggal sisanya aja. Saya baca ulang hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat satu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia ubah kemungkaran tersebut, biyadihi menggunakan tangannya, atau bahasa lain menggunakan kekuasaannya. Fa illam yastati, maka apabila ia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut menggunakan tangan atau kekuasaannya, fabilisanihi, maka wajib ia ubah kemungkaran tersebut bilisanihi, menggunakan lisannya.
Fa illam yastati, maka apabila ia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut menggunakan lisannya, fa biqalbihi, maka ia wajib merubah kemungkaran tersebut menggunakan hatinya. Wadzalika, dan merubah kemungkaran dengan hati itu ad'aful imani, adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para bapak dan ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, sedikit saya ulang apa itu pengertian ma'ruf. Kita sering dengar amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf adalah lawan kata daripada munkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah ismun likulli ma'urifa min ta'atillah, segala macam perbuatan yang dikenal untuk lebih mendekatkan diri, atau segala bentuk ketaatan kepada Allah, wa taqarrub ilaihi, dan pendekatan diri kepada Allah, itu disebut sebagai perbuatan yang ma'ruf. Salat yang kita lakukan, segala macam hal-hal yang membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah atau untuk lebih dekat kepada Allah, ubudiyahkah atau amalan-amalan sosial yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu disebut ma'ruf. Namun bukan hanya terkait dengan ubudiyah kepada Sang Khalik yang namanya amar ma'ruf itu. Wal ihsanu ilan nasi, dan perbuatan yang baik kepada sesama manusia itu juga dikatakan amar ma'ruf, perintah terhadap kebaikan. Wa kullu ma nudiba ilaihi syar'u, dan segala macam yang disunnahkan oleh syariat kemudian kita laksanakan, itu namanya ma'ruf, perbuatan yang baik. Karena nggak mungkin syariat itu memerintahkan kepada suatu kejahatan ataupun keburukan. Nah sekarang, sejak kapan yang namanya amar ma'ruf itu ada? Perlu kita ketahui bahwasanya antara hak dan batil itu selalu beriringan. Di mana ada hak, biasanya di situ ada celah untuk berbuat kebatilan. Pun begitu juga sebaliknya. Di mana ada suatu kebatilan, meski di situ ada kesempatan untuk kita memerintahkan kepada kebaikan. Dari sejak manusia pertama, yang namanya hak dan batil itu selalu ada, beriringan, bergandengan. Tinggal kitanya aja yang diberikan oleh Allah kelebihan ketimbang makhluk-makhluk Allah yang lain, yang berupa akal atau pikiran. Kita bisa pilih-pilih mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita ngaku orang yang beriman, maka yang kita kerjakan adalah perkara yang hak. Dan kita nggak mungkin tinggal diam terhadap perkara yang batil. Andai kata di dalam hati kita itu terdapat keimanan. Apa iya begitu? Kata Rasul begini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummati qabli." Tidaklah ada satu orang nabi pun yang diutus oleh Allah fi ummati qabli, di umat sebelumku, illa kanat lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Terkecuali di antara umat nabi-nabi tersebut ada orang-orang yang membela dan mereka yang mengikuti para nabi tersebut. Ya'khudzu nabi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka menjalankan
apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi tersebut, dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi tersebut. Tsumma innaha tukhlifu min ba'dihim khulufun. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian muncul sebuah generasi yang menyelisih perintah-perintah daripada nabi-nabi sebelumnya. Yaquluna ma la yaf'alun. Yang generasi tersebut yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata, mereka mengucapkan, mereka memerintahkan sesuatu yang mereka nggak kerjakan. Ini dari zaman nabi-nabi sebelumnya, Pak. Sampai sekarang ada nggak kira-kira orang yang cuma bisa ngomong doang, merintahin doang, tapi dia nggak ngerjain? Banyak. Ya ada. Memang dari zaman dulu modelnya udah begitu. Muncul tuh generasi wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak mereka perintahkan. Artinya mafhum mukhalafahnya, apa yang mereka larang kemudian mereka kerjakan sendiri. Umat kagak boleh. Jangan berbuat ini. Dia berbuat. Ya, dalihnya orang yang ahli hukum itu tahu rahasia agar terbebas dari hukuman tersebut. Dalihnya begitu. Orang yang berani berbuat dosa justru biasanya dia yang tahu tata cara yang benar untuk bertaubat. Maka enggak ragu-ragu tuh orang-orang model begitu tuh buat berbuat dosa kalau keimanannya itu enggak mantep. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Kata Rasul, faman jahadahum, siapa orang yang memerangi mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biyadihi, menggunakan tangannya atau kekuasaannya, fahuwa mu'minun, maka orang yang memerangi tersebut disebut sebagai orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, siapa orang yang memerangi golongan tersebut menggunakan lisan mereka, fahuwa mu'minun, maka itu termasuk orang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, dan siapa orang yang memerangi golongan tersebut menggunakan hati mereka, fahuwa mu'minun, maka orang tersebut termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau enggak? Dia tahu itu sebuah kezoliman, itu sebuah kebatilan, tapi dia diam. Kita tahu, gak enak yang ngelakuin dia, saya kenal banget sama dia, biarin dah aja mau apa, yang penting saya gak berbuat begitu, saya pura-pura gak tahu aja. Ini kita kadang sering begitu, Pak. Ya, lantaran apa? Perasaan gak enak kita. Oh, dia lebih tua, oh dia pengurus masjid, oh dia ustadz, oh dia kiai. Padahal kita tahu itu perbuatan yang batil, yang gak boleh. Kemudian kita nggak tegur dengan alasan nggak enak, ilmunya tinggian dia, jabatannya tinggian dia. Kemudian kita diam, nggak ngelaksanain apa-apa, baik nggak mencegah menggunakan tangan, lisan, hati. Kita pura-pura nggak tahu aja. Maka kata Rasul, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidaklah di luar daripada 3 perbuatan tadi. Dia nggak mau mencegah kemungkaran dengan tangan, nggak mau dengan lisan, nggak mau dengan hati. Maka kata Rasul, walaisa wara'a dzalika minal iman. Kalau di luar itu, maka tanda bahwasanya orang tersebut nggak punya keimanan di dalam hatinya. Keimanan yang mana? Habbatu khardalin, keimanan sebesar biji sawi pun, sebesar biji atom, nggak ada sedikit pun. Maka seandainya ada suatu kebatilan yang kita lihat, ya, perintahnya kan cuma 3 kewajiban kita. Kalau enggak negor orang tersebut dengan tangan, maka tegur dengan lisan. Kalau memang kita enggak mampu menggunakan 2 anggota tubuh kita tersebut, maka selemah-lemahnya kita negor menggunakan hati. Artinya kita harus inkar. Kalau nggak ada keingkaran, maka mohon maaf, kata Rasul, berarti ini orang nggak ada keimanannya. Maka penting
bagi kita untuk memahami bagaimana tata cara untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lantas seandainya kita kagak mau, apa sih dampaknya? Apa akibat daripada kita nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Jelas, yang pertama yang paling jelas, yang kemungkaran akan semakin merajalela. Ini di komplek. Jadi di komplek ada orang mabok judi, kita nggak tegur. Kira-kira yang datang untuk mabok-mabokan, untuk main judi makin banyak apa enggak? Makin banyak. Kenapa? Ngerasa aman kok, oh di sini enak, kompleks sepi, nggak ada yang negor. Kita tahu padahal, tapi kata kita biarinlah yang berbuat, yang penting bukan saya. Biar aja dia yang kena dosanya, saya mah kagak. Kita nggak berbuat apa-apa. Oh, hati-hati. Ada orang yang redo terhadap satu kemaksiatan walaupun dia nggak hadir di situ, maka ia termasuk sebagai pelaku maksiat. Saya ulang, seandainya ada seseorang yang ridho terhadap suatu kemaksiatan, sekalipun dia nggak hadir di situ, nggak ada di tempat tersebut, maka dia nggak ingkar, maka dia termasuk pelaku kemaksiatan. Contoh, kita lagi sakit, ada kawan ngundang hajatan, yang hajatan nanggep orkes dangdut, ya boleh kagak hajatan ada orkes dangdut? Boleh kagak? Oh dangdut mah nggak boleh, kalau organ tunggal mah kagak ngapa-ngapa. Ya sama aja, ya. Biasanya tuh kalau ada begituan tuh, ada kemaksiatan yang hadir di dalamnya, ya. Entah yang joget-joget, entah yang mabok-mabokan, kita hadir di situ, ya. Dosa. Sama halnya kita redo. Untung saya kagak hadir. Emang apa? Saya lagi sakit. Emang ini kemarin nggak hadir? Oh saya nggak hadir. Wah sayang banget. Emang apa? Mana ada orkesnya? Orkes, iya itu si Fulan nanggep pamilis itu. Pamilis, iya. Mana biduannya cakep-cakep banget lagi. Kata kita yang lagi sakit, ya Allah, gue sakit lagi. Sayang gue kagak ngikut ke sono. Tuh kalau ada mah pasti gue nyawer itu. Kita kagak hadir pak, lagi di rumah kita sakit. Nyesel karena kita sakit, kita kagak hadir. Ada kemaksiatan yang sedang berjalan, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, sakit, tapi harap-harap kita bisa hadir. Itu yang kita lagi sakit di rumah, kudunya kita dapat pengampunan dari Allah lantaran sakit kita, karena keredoan kita terhadap maksiat yang ada. Walaupun kita nggak hadir, kita kecipratan dosanya. Lantas bagaimana kalau kita hadir? Kalau kita udah terlanjur hadir, gini pak, saya ngaji sama Walid, sama guru. Ini guru saya sekaligus Walid. Itu tuh terakhir saya ngaji Fathul Muin sama beliau, Wahab, Fathul Wahab, kemudian Kifayatul Akhyar nggak sempat selesai karena beliau wafat. Ya. Itu lempengan bagian walimah itu ditegesin banget tuh sama saya punya guru, saya punya Walid. Kalau ada dangdutan di satu acara pernikahan, maka haram kita buat hadir. Saya ulang, ini speaker kan ya? Ini biar orang tahu, yang kagak ngaji ke masjid juga pada tahu maksudnya begitu. Kalau ada satu acara hajatan, kemudian dihadirkan di hajatan tersebut dangdutan, ya, maka haram hukumnya kita menghadiri walimah tersebut. Ya mau saudara kek, mau tetangga kek. Ya Allah, mohon maaf banget. Lah terus bagaimana kalau sekiranya kita nggak tahu ada acara begitu, begitu kita sampai, baru digelar dangdutannya, udah terlanjur kita nyampe. Nah ini hadis
kepake. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan. Oh, saya kagak enak. Yang hajatan kawan saya, masih saya obrak-abrik. Ntar saya dikerutukin. Dikerutukin apa kerutukin? Ntar saya diomelin orang sekampung. Ntar saya dibenci orang sekampung. Kalau emang gak mampu pakai kekuasaan, maka pakai lisan. Cari tuan rumahnya. Tugas kita menyampaikan perkara dia menerima atau enggak, perkara ini yang kita sampaikan berhasil atau enggak untuk mencegah kemunkaran tersebut, itu perihal nomor sekian. Tugas kita timbang nyampein doang, Pak, Bu. Bang, ini kagak boleh ngundang dangdutan begini. Tuh, mana biduannya cakep-cakep banget, seksi-seksi banget pakaiannya. Ini gak boleh nih, haram hukumnya. Yang penting kita sampaikan, perkara dia menerima atau enggak, itu urusan kesekian. Tugas kita cuman menyampaikan saja. Perkara ntar di ngubur apa enggak, terserah. Yang penting kewajiban kita udah gugur. Oh, saya nggak bisa nyampein ke dia. Dia baik banget sama saya. Apa-apa saya kalau kurang duit dipinjemin mula sama dia. Saya nggak enak kalau ngomong begitu sama dia. Saya nggak mampu. Ntar saya diancam. Wah, gue pinjemin duit lagi. Ntar lihat, harta-harta lu, utang-utang lu, gue sigerahin, gue tuntut. Bandar lu, gue ambil, gue sita untuk nebus utang-utang. Aduh, bagaimana ya? Maka kewajiban terakhir kita kudu ingkar. Walaupun kita hadir ada di situ, ya. Nih syaratnya kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu mah ada dangdut di situ, ada kemaksiatan di situ digelar. Kemudian nyata-nyata kita datang dari rumah. Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau udah, aduh bahasa Betawinya mah keponggok. Apa sih kalau keponggok? Keterlanjuran. Kita di situ kita baru tahu. Itu bahasa Belandanya keponggok gitu. Ya, kita udah datang ke situ kita baru tahu kalau ada hajatan, kalau ada acara begituan di acara hajatan yang syariat menilai haram hal tersebut, kita nggak tahu apa-apa. Udah. Kalau emang kita nggak bisa merubah kemungkaran tersebut dengan dua hal yang tadi, minimal banget hati kita harus ingkar. Ya Allah, walaupun saya hadir di sini, saya kagak redo. Tuh, Walid ngajarin, guru saya ngajarin. Kalau begitu, emang kagak dosa kan menghadiri undangan walimatul arus. Kalau kita diundang, hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau ada kemunkaran begitu, nah perkara kewajiban kita satu bisa hilang atau bisa ditunda. Maka kondangannya jangan pada hari H. Dia ngadain hari Sabtu. Kondangannya hari apa? Jumat sebelum kita datang, kita kasih amplop. Itu amplop diduga kuat bakal bayar dangdutan tersebut. Iya enggak? Hari Minggu. Ya kan dangdutan kelar-kelar mah bayarnya kalau udah rapi acara, bukan hari Sabtunya. Bisa jadi hari Minggu baru dibayar. Nanti datangnya kalau 3 hari 4 hari, sekira-kiranya udah kelar bayarin segala macam. Nah kita datang dah kondangan. Mohon maaf saya kemarin nggak bisa hadir. Emang habisnya nggak bisa hadir? Saya nggak boleh sama guru saya. Saya tahu syariat melarang hal tersebut karena ente hajatan nanggep dangdutan. Haram, walaupun saya doyan musik dangdut, tapi nggak boleh di acara beginian, makanya saya nggak hadir. Mohon maaf banget. Baru kita mau kondangan tuh, kita mau kasih amplop kek, atau kita cuma sekedar mengucapkan selamat dan mendoakan pengantin, silahkan. Ya, tapi di luar daripada acara tersebut. Maka jangan sekali-kali kita diam terhadap suatu kemaksiatan. Emang kalau kita diam kenapa? Wong yang berbuat maksiat dia, yang ketimpa dosa dia. Lah kita mah timbang ngeliatin doang. Emang kita berdosa kalau cuma ngeliatin doang? Kan enggak. Terkadang alasan kita begitu, Pak. Ya, alasan kita begitu. Ada satu kaidah, ar-ridho bil khati'ati maksiatun. Ridho terhadap satu kesalahan itu termasuk maksiat. Maka nggak boleh kita ridho terhadap satu kemaksiatan.
Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisannya Daud dan Isa anaknya Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi lantaran mereka senantiasa melaksanakan maksiat dan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Di zaman tersebut ulama nyampein, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti itu. Mereka nggak mau dengerin, nggak mau ngindahin apa yang dikatakan oleh para ulama. Ngelihat hal tersebut semakin berkembang, ini si ulama yang menyampaikan diajak gabung, ayo makan bareng-bareng sama kami, ayo minum bareng-bareng sama kami, ayo nikmati hidangan bersama kami. Itu ulama pada mau akhirnya ngikut masuk, terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Ini yang dikatakan oleh firman Allah, wa kanu ya'tadun. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak pernah saling mengingatkan satu sama lain terhadap kemunkaran yang mereka perbuat. Malah yang tadinya ngingetin jadi ikut-ikutan. Sababun nuzul begitu. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka lakukan. Kita nggak bisa tinggal diam, atau kita redho terhadap satu kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita cuma diam sementara kita melihat, maka jangan kaget kalau Allah nurunin azab di dalam kampung tersebut. Yang bikin masalah satu, yang lain tahu, tapi yang lain udah tahu diem aja, nggak mau berbuat apa-apa. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka satu kampung yang bakal terkena azab. Lain hal. Kalau yang berbuat satu, yang lain nggak tahu, maka azab akan menimpa orang tersebut doang. Dalam satu hadis, Rasul umpamakan perbuatan seperti ini. Kenapa sih yang berbuat satu kok semua-muanya ikut kena azab? Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, matanya panjang, saya sebutin artinya aja. Perumpamaannya seperti perumpamaan satu kaum yang sedang naik kapal, yang di kapal tersebut ada dua lantai, lantai atas, lantai bawah. Penduduk yang ada di lantai bawah kehausan, naik ke atas nyari minum. Sementara orang-orang yang tinggal di lantai atas nggak mau tahu, terserah urusan ente mau minum dari mana kek, terserah. Walhasil nggak dapat minum dari lantai atas, dia ambil kampak tuh dari lantai atas. Buat apa itu kampak? Buat ngelobangin pelahu dari lantai bawah yang memang dasarnya lautan. Kalau ntar nih kita bolongin perahunya, air kan banyak. Kalau orang-orang yang di lantai atas diam terhadap perbuatan ini, apa yang bakal terjadi? Semua-muanya kelelep enggak? Kelelep. Lantaran apa? Lantaran yang ada di lantai atas enggak melarang orang yang di lantai bawah yang hendak melubangi perahu. Begitu pula kemaksiatan. Kalau kita lihat ada orang yang sedang berbuat maksiat, kita pora-pora kagak tahu. Ngelarang kagak, cuek aja. Kata kita mah terserah dia, yang berbuat maksiat dia, yang dosa dia, yang kena azab dia. Entar dulu, kalau kita ridho terhadap kemaksiatan tersebut, kita tahu ada pelaku maksiat sedang berbuat kemaksiatan, kita nggak berbuat apa-apa daripada hal-hal yang diwajibkan dalam amal ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menurunkan azab terhadap satu kampung tersebut.
Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakallahu ayyummahum biiqabin. Kata Rasul, sesungguhnya manusia jika mereka melihat ada suatu kezaliman namun mereka enggak mengubah kezaliman tersebut, ya, aw syakallahu ayyummahum biiqabin, maka Allah akan menimpakan kepada mereka akan suatu azab. Jadi bukan cuman yang berbuat maksiat doang yang kena. Satu kampung bisa kena kemaksiatan. Kalau kita tahu, maka dari itu seminimal-minimalnya, andai kata kita nggak bisa berbuat apa-apa terhadap suatu kemaksiatan, ya, lantaran kita khawatir nyawa kita terancam, kita khawatir harta kita akan terancam, maka mohon maaf, seminimal-minimalnya kita harus mengingkari kemaksiatan tersebut menggunakan hati kita. Ya Allah, saya nggak redho terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, ntar semua dari kita yang udah pernah lihat kemaksiatan tapi kita diam, itu di akhirat semuanya bakal ditanya. Ada hadisnya, Pak. Kata Allah, kenapa engkau ridho ketika melihat suatu kemaksiatan, engkau tidak ubah kemaksiatan tersebut? Allah ajarin jawabannya, ya. Kata Allah, ntar kalau ditanya begitu jawabnya begini, ya Allah, inni rajautu ilaika, saya mohon ampun kepadamu. Saya khawatir jika saya negor orang-orang tersebut, maka kemaksiatan akan jauh lebih besar. Seperti apa contohnya? Nanti saya bisa terancam nyawa saya atau harta-harta saya terancam. Kalau keadaannya seperti itu, maka Allah ampuni kita. Nah, itu ada hadis yang bunyinya begitu tuh. Maka dari itu seminimal-minimalnya mungkin, manakala kita melihat suatu kemaksiatan, wajib kita ubah antara satu daripada tiga kewajiban yang tadi. Kalau enggak dengan kekuasaan, ya maka dengan lisan. Kalau lisan juga enggak mampu, maka seminimal-minimalnya dengan hati. Kalau salah satu dari tiga itu enggak kita jalani, maka kita termasuk orang yang berdosa walaupun kita bukan pelaku kemaksiatan tersebut. Kenapa? Kalau kita enggak ingkar dengan hati, maka kita dianggap ridho dengan perilaku kemaksiatan tersebut. Orang yang ridho dengan pelaku kemaksiatan sama seperti orang yang berbuat maksiat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini di hadis yang ke-34, izalatul munkar faridatun islami.